wabarakatuh. Masih bersama kami, saya Khairunisa Dalimunte, Saya Dilar Ramadhani. Saya Rizky Susanti. Saya Kirby Donovan. kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Komputer dengan dosen pengampu Ibu Arlida Zikracha, Eskom Mkom. Di sini kami akan melakukan sesi tanya jawab mengenai teknik pengumpulan data. Mari disaksikan. Kami akan memulai sesi tanya jawab soal nomor 1 sampai nomor 3. Soal nomor 1, jelaskan definisi dari instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah metode yang dipakai untuk mengukur dan mengumpulkan data pada karya ilmiah. Instrumen penelitian sangat penting karena dapat mempengaruhi validitas yang dapat digunakan dalam penelitian. Jika salah, maka bisa berpengaruh pada hasil penelitian. Soal nomor 2, jelaskan ciri-ciri manusia sebagai instrumen penelitian. Ciri-ciri umum dari manusia sebagai instrumen: 1. Responsif terhadap lingkungan. 2. Dapat menyesuaikan diri. 3. Menekankan pada keutuhan. 4. Mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan. 5. Memproses data secepatnya. Dan yang keenam, memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasi dan mengikhtisarkan. Soal nomor 3, jelaskan definisi dari observasi. Observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut. Baiklah, di sini kami akan melanjutkan sesi tanya jawab, yaitu nomor 4 sampai dengan nomor 6. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis dari observasi. Observasi terdapat beberapa jenis, yaitu observasi partisipasi yang merupakan jenis pengamatan yang dilakukan dengan aktif, terlibat langsung dalam berbagai hal yang sedang diobservasi. Selanjutnya, observasi sistematis yang mana merupakan pengamatan yang dilakukan sesuai prosedur atau ketentuan yang sudah ada. Dan yang terakhir, observasi eksperimental dengan cara melakukan tindakan untuk mengendalikan situasi yang kemudian melakukan pengamatan terhadap gejala atau fenomena yang sedang terjadi. Jelaskan tahapan wawancara. Terdapat 3 tahapan dalam wawancara. Yang pertama, tahapan persiapan, yang mana menentukan maksud atau tujuan wawancara dalam topik wawancara. Yang kedua, tahap melaksanakan, yang mana mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. Dan yang ketiga, tahap penyusunan hasil wawancara, dengan menyusun hasil wawancara, memperhatikan laporan, ejaan, dan tanda baca. Jelaskan definisi dari wawancara. Wawancara merupakan percakapan antara 2 orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Di sini kami akan melanjutkan soal nomor 7 sampai dengan nomor 9. Pertanyaan nomor 7, sebutkanlah jenis wawancara berdasarkan bentuk pertanyaan yang dimuat dalam paduan wawancara. Yang pertama yaitu wawancara terstruktur. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur. Nomor 3, wawancara semi struktur. Nomor 4, wawancara kelompok. Nomor 5, wawancara telepon. Yang terakhir yaitu wawancara online. Selanjutnya soal nomor 8. Jelaskan langkah-langkah wawancara. Adapun langkahnya yaitu yang pertama, menentukan tema atau topik wawancara. Yang kedua, mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang ketiga, menyusun daftar atau garis besar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Yang keempat, menentukan narasumber dan mengetahui identitasnya. Yang kelima, menghubungi dan membuat dengan narasumber. Yang keenam, mempersiapkan peralatan untuk wawancara seperti alat tulis atau alat perekam. Yang ketujuh, melakukan wawancara dengan narasumber. Yang ke-8, mencatat pokok-pokok wawancara. Dan terakhir yaitu menyusun laporan hasil wawancara. Selanjutnya soal nomor 9. Jelaskan definisi teknik pengumpulan dokumen. Teknik pengumpulan dokumen adalah metode yang digunakan
pengumpulan dokumen terdapat dua bentuk, yaitu pengambilan basis data dan analisis choice time. Jelaskan keduanya. Pengambilan basis data. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan dokumen pada basis data, yaitu yang pertama ada input manual. Input manual, teknik ini secara manual oleh pengguna dengan mengetikkan data ke dalam formulir atau menu input yang disediakan oleh aplikasi basis data. Yang kedua, input otomatis. Teknik ini memanfaatkan teknologi pemrosesan data otomatis seperti mesin pemindai dokumen untuk mengumpulkan data dari dokumen fisik seperti surat atau formulir dan memasukkan data tersebut ke dalam basis data secara otomatis. Selanjutnya itu ada analisis konten. Analisis konten adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kuantitatif. Nomor 11, jelaskan definisi studi kepustakaan. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Nomor 12, jelaskan teknik pengumpulan data berikut beserta instrumen penelitian yang digunakan. A. Survei. B. Eksperimen. Pada bagian survei, survei adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari orang-orang tentang pendapat, kebiasaan dan perilaku mereka. Dalam survei, penelitian mengirimkan kuesioner atau melakukan wawancara langsung dengan responden. Teknik ini umumnya digunakan dalam penelitian kuantitatif. Pada bagian eksperimen, eksperimen adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menguji hipotesis atau teori dengan menciptakan kondisi yang dikontrol dan memanipulasi variabel independen. Peneliti dapat mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam situasi yang dikendalikan. Baiklah, demikian hasil review video dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Kami akhiri dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.